Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor satunya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni, surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni, Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli, 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi? Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo, karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Oh, iya. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus di. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya pelawak Komar ijazah palsu buat ngelamar pekerjaan di tanah atau dihukum, tapi geng Solo ijazah palsu malah jadi presiden. Mana keadilan hukum di Indonesia? Kenapa tidak bisa ditegakkan keadilan kepada Pak Jokowi ini karena telah membohongi para rakyat ini? Jadi kenapa seorang negarawan sudah memalsukan dokumen dan memalsukan ijazah palsu, maka segera adili, seret ke penjara. Ya, yang telah melakukan kebohongan ini atau telah membohongi para rakyat ini, maka akan dihukum dan diberikan keadilan ataupun dipenjarakan seumur hidup karena telah membohongi para rakyat. Jadi teman-teman, 10 tahun berarti Indonesia dipimpin
oleh pimpinan palsu. Jadi hutang bukan jadi beban negara atau rakyat, jadi beban pribadi Jokowi. Ya, Pak Jokowi ini sejak 10 tahun dia telah memimpin kita. Dia memimpin kita dengan kepalsuan. Jadi kita menjadi banyak hutang di luar negeri. Jadi ini juga kami mengharapkan kepada Pak Jokowi supaya segera membayar segala hutang atau mengembalikan segala asetnya yang telah diambil di negara kita. Jadi Mulyono ini merusak tatanan demokrasi termasuk termul. Jangan pernah lelah Bung Adian, salam waras. Ya. Jadi mereka yang mengharuskan 2 periode itu siapa? Plesetnya oke, kalau wapresnya nanti dulu. Jadi menunjukkan ternakmu dangkal pemikiran hanya nyewelnya dan diandalkan beda level dengan Ardian Napitupulu. Ya, seperti Bapak Napitulu ini mudah-mudahan supaya bisa mengadili Jokowi dengan kebenaran dan keadilan dan juga kejujuran. Jadi sebenarnya yang diinginkan Jokowi adalah keberlanjutan dinastinya, bukan program kalau memang baik pasti akan dilanjutkan oleh presiden atau wapres periode berikutnya. Jadi itu tidak harus satu paket dengan yang sebelumnya. Ya, karena sudah mulai terbongkar suatu kebohongan Jokowi ini tidak bisa lagi dilanjutkan periode yang ketiga. Ya, jadi pemerintahan sebelumnya harus berlanjut agar kerusakan ekonomi tidak hanya 1 dekade sebelumnya, tetapi diharapkan 1 dekade ke depan makin hancur. Jadi NKRI, kita butuh perubahan hukum dijalankan dengan bersih dengan harapan agar ekonomi akan menguat dengan sendirinya. Ya, jadi dulu Jokowi dipuji-puji oleh Adian, sekarang dicaci politik bahas jasa harus sih kan pendapatkan dukun Jokowi sejak 2014. Pendapat harus bertanggung jawab atas hancur bangsa ini. Ya, memang dulu Pak Jokowi ini saat mencalonkan diri jadi presiden atau setelah jadi presiden, dia akan dipuji-puji oleh warga. Ya, dia seakan-akan orang yang pemimpinnya yang sangat benar. Dan ternyata setelah diketahui bahwasanya Pak Jokowi ini telah membohongi para rakyat selama 10 tahun menjabat. Jadi saatnya 2029 nanti pasti tidak cerita kebenaran. Jadi maju terus Bang Adian, termul ini seenak modelnya. Wah kalau ngomong, jadi presiden dan wakil memang satu paket. Tapi jika salah satu dari mereka tersandung kasus pidana, maka tentunya yang dimaksudkan adalah yang bersangkutan. Jadi emangnya si Jokowi itu apa logika hukum politik? Ya, masa ahli dan pakar hukum dan tata negara di negara ini kalah dengan seorang Jokowi. Jadi malu dong. Ya, jangan kita kalah dengan seorang pembohong ini ya teman-teman. Kita bisa memberikan ketegakan dan keadilan kepadanya dan menghukum atau mempenjarakan dia. Jadi Mulyono itu mabuk kekuasaan, hanya mikirin keluarganya. Negeri ini milik 280 juta, bukan milik keluarganya. Ya, jangan hanya tentang kepribadianmu saja yang kamu pikirkan, tetapi pikirkan tentang kepentingan para rakyat atau kepentingan umum. Ya, itulah yang paling benar di negara kita ini. Jadi maksudnya pemerintahan Konohan ini harus berlanjut korupsinya. Kalau bisa korupsi 7 turunan. Ya, jadi udahlah, siapa yang narsum pihak Wapres tanyanya aja dari dalam hatimu. Sangat Wapres itu menurut Anda memenuhi spek Anda. Hayo bisa ndak disandingkan sekelas Habibie, Wapres-Wapres sebelumnya. Ya, jadi belum 1 periode aja udah nggak sabar pengen ganti Wapres, apalagi periode kedua. Ya, juga calon wakil presiden ini tidak menamatkan diri dari SMA, hanya ijazah SMP yang ada. Ya, jadi bagaimana dengan hal itu? Jadi kita mengharapkan supaya Pak Gibran ini juga segera akan dimakzulkan, ya, atau diberikan keadilan atau mundur saja. Jadi termul seharusnya cepat makan obat biar cepat sembuh, ya, daripada tertular penyakit Jokowi sadar-sadar. Jadi pendek sikat aja lah, jangan buat rakyat marah, adili dan tangkap selesai. Tapi jika terjadi 2 periode itu untuk presiden saja dengan catatan programnya berhasil. Namun jangan terlalu berharap kalau Prabowo akan gunakan Wapres yang sama, sehingga jangan kageran dulu ya. Jadi itulah hari
kau salut-salut Pak Jokowi, sekarang baru kau jelek-jelekan setelah tidak jadi presiden. Ya, karena sudah terbukti suatu kejahatan yang telah dilakukan Pak Jokowi ini atau telah membohongi para rakyat. Makanya mereka tidak mau lagi dengan Pak Jokowi. Memang dulu mereka sangat memuji Pak Jokowi ini karena mereka mengira ini adalah suatu pemimpin yang sangat baik dan jujur terhadap rakyat. Jadi kalau keberlanjutan program kan biasa saja. Orang lain yang lebih kompeten yang jalankan, tidak harus yang buat program. Ya, yang palsu ijazahnya Jokowi itu pembohong. Tidak sekolah ngaku sekolah, tidak kuliah nggak kuliah. Bahkan ngambil jurusan juga tidak cocok dengan yang ada di UGM. Jadi mereka mengetahui bahwasannya jurusan yang diambil Jokowi ini tidak sesuai dengan jurusan yang ada di UGM tersebut. Makanya bisa mengetahui bahwasannya ijazah Jokowi ini adalah palsu. Dan juga foto yang ada di ijazahnya tersebut memakai kacamata. Sejak saya lahir, saya belum melihat siapa yang memakai kacamata pada saat foto ijazah. Ya, jadi supaya Pak Jokowi ini bisa sadar dan bisa menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya kepada para rakyat, biar tenang para rakyat ini. Jadi selama Pak Jokowi menjabat presiden, rakyat Indonesia pernahkah pidato di gedung PBB seperti Pak Prabowo? Jadi sudah jangan ribut periode kedua, Bang. Ya, kalau dia memang tahu kenapa masih dicalonkan sama partai di Barnaung. Ya, betul Om Adian, saya sebagai rakyat kadang heran kenapa Pak Jokowi ngomong terus menerus politik sedangkan Pak Presiden Prabowo baru mulai memerintah untuk mewujudkan program-programnya yang kelihatannya kesulitan karena kekurangan dana. Ya, jadi beda visi antara mantan